dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla untuk semua nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Semua kita harus menjadi hamba yang bersyukur agar kita sadar bahwa kita adalah orang yang butuh Allah. Rasa syukur yang selalu terucap itu membuat kita semakin sadar bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang terjadi atas kehendak kita. Oleh karena itu, selalu memohonkan kebaikan kepada Allah, dan semoga Allah selalu memberikan kebaikan itu. Dan orang-orang yang bersyukur memang adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk selalu mendapatkan tambahan nikmat dan rahmat. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sosok figur yang diutus oleh Allah memang untuk kita tauladani. Rasul itu diutus memang untuk kita jadikan pedoman dan panduan, sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hendaknya kita selalu mengukurnya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh berbuat semau kita, enggak boleh berbuat sekehendak kita, tapi berbuatlah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Benar-benar Rasul itu mencintai kita, benar-benar Rasul itu merindukan kita. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya bilang begini, "Istaqtu li ikhwani." Saya rindu ingin ketemu dengan saudara-saudara saya. Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanikum." Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Kata Rasul, "Lah, bukan. Bal antum ashabi." Kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Lalu siapa yang saudara Rasul? Kata Rasul, ikhwani, saudara-saudara saya itu adalah allazina tapi kita bisa berpegang erat dengan sunnah-sunnahnya. Barangkali akan terasa berat, karena tentangannya luar biasa. Tidak apa-apa, berat, tapi bertahan terus. Karena Rasul juga sudah menggambarkan,
Orang-orang yang bertahan di atas sunnahnya di akhir zaman nanti itu kal qabidi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api. Bara api itu panas dia. Ambil satu bara, pegang, panas. Tapi kalau kita kuatkan pegangan kita bisa padam dia. Mungkin tangan kita akan lecet, nggak apa-apa. Tapi di situ ternyata ada kebahagiaan. Di situ ternyata ada makna hidup yang sesungguhnya. Karena tidak ada arti hidup kalau seandainya kita jauh dari aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Karena hanya dialah yang diizinkan untuk memberikan syafaat itu. Minta pada nabi yang lain tidak bisa, karena memang tidak diizinkan oleh Allah. Nabi Adam sampai pada Nabi Nuh, jangan saya katanya. Dan tidak bisa adanya. Pekian hanya. Pekian Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Sungguh saya tidak pantas untuk memberikan syafaat itu di hari ini. Kenapa tidak pantas? Dulu waktu hidup saya pernah terlanjur terpaksa berbohong 3 kali. Jadi dalam riwayat dikatakan Nabi Ibrahim merasa tidak pantas untuk dimintakan syafaat di hari itu. Nyopona dulu saumui tapaso baduto 3 kali. Tapaso tidak sengaja saumui duit. Salah satunya kan ketika dia bersama istrinya ditanya, ini istri kamu atau tidak? Enggak katanya kan, ini ukhti fillah, ini saudara saya seagama. Terpaksa berbohong, dia enggak bohong sebenarnya, tapi dimaknai sebagai sebuah kata kebohongan oleh Nabi Ibrahim. Itu semui duit itu 3 kali, enggak lo sengaja. Kajian tetap dilanjutkan. Nya dulu zaman Nabi galap-galap ini. Umar bin Khattab ditikam kan di waktu subuh kan. Tidak waktu galap. Kalau terang tidak akan berani maju. Karena gelap, tidak ada lampu, maka meninggal Umar penyebab meninggalnya adalah karena ditikam. Baik, kembali kita kepada yang kita sampaikan tadi. Jadi ikhwati fillah, begitulah nanti. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya akan meminta syafaat itu kepada Allah. Karena memang ada janji Allah untuk Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diberikan syafaat itu, Allah berkata, "Apa yang kamu minta wahai Muhammad? Apa yang mau kamu minta?" Apa kata Rasul ketika itu? Tolong segerakan hisab umat manusia. Tidak diingat tekanan. Jadi dia tidak sedang mengingat diri dia. Padahal dalam kondisi di mana seharusnya dia mengingat diri dia. Inilah sekian ribu tahun tidak juga dihisab. Orang sudah kepanasan. Maka permintaan pertama Nabi adalah agar disegerakan hisab itu. Dan itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul kubra, yang bahkan dirasakan oleh semua orang. Tapi ada nanti syafaat yang khusus dirasakan oleh orang-orang tertentu, yang mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah tema
yang dikirimkan kepada saya tema itu agak panjang juga. Jadi yang tertulis di poster itu kan, apa judulnya? Tidak terkenal judulnya panjang. Siangnya berpuasa, kenapa di malamnya diperintahkan lagi untuk tarawih? Akan panjang tuh judul. Siangnya berpuasa, ala pone puasa siang, malam disuruh pula tarawih. Itu judul kita. Tapi intinya adalah kita akan berbicara seputar keberkahan-keberkahan dan luasnya keampunan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam sebuah bulan yang umat Islam kalau benar-benar dia beriman kepada Allah, maka dia akan benar-benar merindukan bulan itu. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, maka Ramadan itu akan menjadi bulan yang sangat dirindukan. Kenapa Ramadan bulan sangat dirindukan? Kita bilang Ramadan itu tamu. Sering kita bilang seperti itu. Tapi dia adalah tamu yang menjamu. Inyo tamu, tapi inyo nan menyodorkan ke awak kebaikan. Kalau biasa, kalau tamu disodorkan. Kalau Ramadan lah, dhaifun mudhif. Dia itu tamu, tapi dia yang menjamu. Inyo nan datang, inyo nan membawa kebaikan. Itulah sebabnya Ramadan itu menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Dikarenakan oleh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, ulama-ulama salaf dulu 6 bulan menjelang masuk Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar umur mereka panjang, benar-benar sampai masuk ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan, tidak sebulan 2 bulan, 6 bulan menjelang masuk Ramadan, doa mereka adalah, ya Allah, panjangkan umur saya sampai memasuki bulan Ramadan. Pasti dikarenakan oleh mereka mengerti dengan apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan itu benar-benar datang, Rasul membahasakan dengan bahasa yang sangat singkat, yang mengandung makna kebaikan yang ada dalam Ramadan itu. Apa kata Rasul? Qad atakum syahru Ramadan, syahrum mubarak. Qad atakum syahru Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang itu berarti tamu kan? Inyonan datang. Tapi syahrum mubarak, dia datang tidak sebagai tamu, tapi dia datang sebagai tuan rumah yang akan menjamu kita. Sesungguhnya kita lah yang tamu itu. Awak sebenarnya tamu. Kalau tamu harus tahu diri. Kalau inyo tamu lah ndak habis siapa inyo. Kalau kita tahu kita sebenarnya sebagai tamu, kita lah yang jadi tamu itu, maka kita harus tahu diri. Ikut aturan-aturan tuan rumah itu. Iko boleh, kau ndak boleh. Jangan sama aja saudara. Nyawak sono nan tamu kok, ha? Kitalah yang mendapatkan kebaikan itu. Kitalah yang sedang dijamu oleh Ramadan itu. Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan-keberkahan yang ada. Karena syahrul mubarak. Qad ja'akum qad atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang akan memberikan berbagai macam bentuk kebaikan, keampunan, dan berbagai macam bentuk hal-hal baiknya, semua akan bisa kita dapatkan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, di akhir hadis itu dikatakan oleh Rasul, man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dalam bulan Ramadan itu faqad hurim, berarti dia sudah terhalang untuk mendapatkan semua kebaikan.
Kalau kebaikan Ramadan tidak ada apa adalah. Kalau tidak bertambah banyak bacaan Quran kita dalam bulan Ramadan, niscaya di luar Ramadan akan lebih tidak banyak. Kalau dalam Ramadan tidak lebih banyak solat kita, maka di luar Ramadan akan lebih sulit lagi untuk memperbanyak. Kalau dalam Ramadan tidak bertambah banyak sedekah kita, maka di luar Ramadan akan lebih sulit lagi untuk memperbanyak. Nyurang babu elok sedua awak ndak jo. Ketika suasana mendukung untuk berbuat baik, tu ndak jo awak ikut dalam kebaikan tu dah. Berarti di luar Ramadan kita akan lebih sulit lagi untuk memperbanyak kebaikan. Nah, oleh karena itu, kalau nanti benar-benar kita memasuki bulan Ramadan itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memanfaatkan detik-detik Ramadan itu menjadi pahala dan kebaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada versi riwayatnya, di antaranya adalah ketika Rasul naik ke atas mimbar, lalu Rasul mengatakan amin, 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 amin. Tangga mimbar Nabi itu ada 3. Setiap kali Nabi naik ke tangga setiap tangga Nabi mengucapkan amin. Naik lagi tangga 2, amin. Tangga 3, amin. Itu dalam satu riwayat. Ada yang riwayat yang lain mengatakan Rasul mengatakan ragima'an furajul. Ragima'an furajul. Celaka mereka. Yang tadi ketika Nabi turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami mendengarkan kamu mengucapkan amin. Itu amin apa?" Nah, ketika itulah Rasul mengatakan ada 3 hal yang diaminkan oleh Rasul, dan Nabi ketika itu mengaminkan apa yang didoakan oleh para malaikat, oleh Jibril, oleh malaikat Allah. Di antaranya adalah ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ba'uda man adraka Ramadan. Ba'uda itu jauh dari rahmat Allah, berarti celaka. Orang jauh dari rahmat Allah itu orang celaka. Celaka orang yang apabila memasuki bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi tidak dia mendapatkan keampunan. Kemudian ba'uda man adraka abawaihi falam yudkhilhul jannah. Celaka juga orang yang orang tuanya masih ada tapi dia tidak jadikan itu peluang untuk mendapatkan surga. Kemudian juga celaka orang yang kalau seandainya nama saya disebutkan tetapi dia tidak bersalawat. Itu diantara riwayat. Ada kadang yang beredar di WA yang tidak minta maaf kepada istri, tidak minta maaf pada tetangga. Wallahu alam, saya tidak tahu riwayat itu dari mana dan apa sumbernya. Tapi yang saya sampaikan tadi itu diantaranya saya pernah membaca bukunya Syekh Atiyah Muhammad Salim ketika yang menulis buku Ramadaniyat. Ada permasalahan-permasalahan Ramadan yang dibahas oleh beliau dan beliau menyebutkan hadis itu di dalam bukunya. Tapi yang persoalan minta maaf tadi, wallahu alam, saya tidak tahu. Karena pada tetangga, pada istri dan pada apa lagi itu ada 3. Karena itu juga lah alasan untuk memperbanyak bersebaran minta maaf melalui WA. Saya sarankan kalau minta maaf jangan pakai WA. Minta maaf pakai WA itu basa-basi. Sama dengan doa. Doa kadang dikirim pakai WA itu doa basa-basi semua itu. Kadang-kadang hanya karena malu kepada kawan kalau tak ikut mengirim doa. Dia kadang tidak baca doa. Tidak baca orangnya stiker yang dikirim. Stiker.
Kadang doa di stiker itu Allahumma gfir lahu, nya meninggal polusi. Nya di stiker itu yang ada di HP-nya. Kalau mau dengar berita orang meninggal, doakan ketika itu juga secara langsung, ucapkan. Meskipun tidak dikirim-kirim pakai WA, itu tidak ada guna itu. Jangan-jangan hanya karena ria aja. Nah, termasuk yang minta maaf tadi yang lebih banyak basa-basinya daripada seriusnya. Kalau memang ada rasa bersalah, telepon dia, minta maaf. Ya kadangnya sekali itu tahu langsung minta maaf. Ya, kapan kita minta maaf? Kalau bersalah. Kau nggak mau tahu suah ini? Apa kan diminta maaf kan? Nah jadi banyak hal-hal. Nah oleh karena itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Namun riwayat yang tadi itu ada dan saya pernah membacanya. Baik, yang kita ambil dari riwayat itu adalah ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Celaka orang-orang yang apabila memasuki bulan Ramadan maka dia tidak mendapatkan keampunan dengan keberadaannya dalam bulan Ramadan. Wajarlah dikatakan dia sebagai orang yang jauh dari rahmat Allah. Karena Ramadan sebagai bulan keampunan. Keagungan Ramadan itu bisa kita lihat dari nama yang disematkan kepada Ramadan. Apa yang disebutkan nama untuk Ramadan? Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, bulan Al-Quran, bulan keampunan, Syahrul Taubah, bulan taubat, Syahrul Sabar, bulan sabar. Itu semua disematkan nama-nama tadi itu menunjukkan kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan. Kenapa Ramadan disebut Syahrul Quran? Memang dalam Ramadan itu turunnya Quran. Ayat yang bilang, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan di mana di situ diturunkan Al-Quran. Ayat yang bilang seperti itu. Maka jadi mulialah Ramadan itu karena di situ diturunkan Al-Quran. Kita kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya, tidak ada yang bisa memberikan kemuliaan kecuali melalui Al-Quranul Karim. Kecuali melalui Al-Quran. Kenapa Jibril yang paling mulia di antara semua malaikat? Karena Jibril yang turun membawa Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad dia yang paling mulia di antara semua nabi? Karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Kenapa umat yang paling mulia itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kepada mereka diturunkan Al-Quran. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Oleh karena itu, apa saja kalau seandainya di situ ada Al-Quranul Karim, maka akan menjadi mulia dia. Ambillah kemuliaan dari Quran. Ambillah kemuliaan dengan mengamalkan Al-Quran. Ambillah kemuliaan dengan membaca Al-Quran. Ambillah kemuliaan dengan memahami dan mengajarkan Al-Quran. Rasul juga yang bilang. Apa kata Rasul? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah ta'allama al-Quran, yang mempelajari dan yang mengajar. Oleh karena itu jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Karena bisa saja generasi ke generasi kita akan semakin dijauhkan dari Al-Quran. Dengan berbagai cara, tanpa kita sadari, kita semakin dijauhkan dari Al-Quranul Karim. Karena keadaan zaman akan semakin berkembang. Berapa banyak hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lalai dari Al-Quran. Kalau dulu
ulama-ulama salaf dulu, generasi-generasi terdahulu, jarak-jarak sekian menit, sebentar-sebentar, yang diambilnya adalah Al-Quran. Tutup lagi, sebentar-sebentar nanti kembali ambil Al-Quran. Kenapa mereka lakukan itu? Karena ya ingin dekat dengan Al-Quran itu, ingin selalu bersama Al-Quran. Karena itu adalah surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Surat cinta itu biasanya diulang-ulang. Kalau ada surat cinta yang diterima oleh seseorang, ala 10 kali, coba ulang coba. Seorang anak dapat surat dari ayahnya, itu tidak sekali baca. Pamu ada anak di pondok, ayah jauh. Kalau dulu kan pakai surat, kini tidak pakai surat lah kan. Kini pakai apa aja lah. Tapi dulu itu berulang-ulang dibaca surat ayahnya. Kenapa? Bagi dia itu adalah surat cinta. Dalam Al-Quran itu pesan-pesan cinta yang datang dari Allah luar biasa. Bahkan perintah puasa Allah menggunakan bahasa cinta. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini bahasa cinta. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebuah sifat yang sifat itu tidak ada yang lebih mulia dari itu. Apa itu? Iman. Hei orang-orang yang beriman. Berarti Allah akui kita berimannya. Dan kebahagiaan ada di situ. Ketika iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Allah mengakui keimanan kita? Orang beriman itu pasti diuji. Tidak ada orang beriman tidak diuji. Ada orang soalnya beriman tidak pernah diuji oleh Allah Ta'ala. Perlu dipertanyakan iya tidak imannya itu. Diakui Allah tidak imannya itu. Kalau tidak pernah diuji. Maka ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kata seorang sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, itu setelah ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti ada satu amalan dalam bentuk perintah yang untuk dikerjakan atau satu bentuk larangan perbuatan yang mesti ditinggalkan. Setiap ada kata ya ayyuhalladzina amanu. Ada perintah untuk dilaksanakan atau ada larangan untuk ditinggalkan. Sekarang ternyata yang berhubungan dengan perbuatan atau amalnya adalah sebuah perintah. Apa itu perintahnya? Untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat puasa itu lebih kurang 5 ayat. Dari 183 sampai 187. 183 sampai 187 itu ayat-ayat puasa. Siapa yang ingin persoalan puasa dipahami baik-baik oleh dia, kembalilah kepada 5 ayat itu. Ambil buku tafsirnya, tengok apa pendapat para ulama, bagaimana ulama tafsir memahaminya pada 5 ayat. 183 sampai 187. Siapa yang wajib berpuasa? Ada di situ. Kapan puasa itu dimulai? Ada di situ. Siapa yang boleh tidak berpuasa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kalau dia tidak berpuasa, bagaimana cara menggantinya? Apa amal-amal unggulan yang perlu dilaksanakan saat kita melaksanakan ibadah puasa atau saat kita berada dalam bulan Ramadan? Apa amal-amal sunnah yang diperintahkan oleh Allah saat kita dalam bulan Ramadan? Bahkan di akhirnya pada ayat yang kelima itu justru Allah juga bicara tentang i'tikaf sebagai sebuah amal sunnah. Itu di bagian yang terakhir.
apa ayatnya itu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wa antum akifuna fil masajid itu persoalan etikaf. Ada sebuah sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir-hampir hilang, tapi sudah kembali mulai dihidupkan. Dulu hampir-hampir hilang tuh, bahkan curiga orang ngapur masaji lolok gini. Padahal etikaf. Karena Nabi itu 10 terakhir dia melakukan etikaf. Kecuali di Ramadan terakhir dalam kehidupan Nabi itu dia 20 terakhir. Etikaf dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Allah menyampaikan 5 ayat itu tujuannya agar kita mengerti memang dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam ibadah Ramadan. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Saya ingin ingatkan dengan 2 hadis, dan saya yakin semua hadis ini semua kita sudah tahu, bahkan sudah paham. Karena kaitan dengan judul kita. Yang pertama, man sama Ramadan. Yang kedua, man qaba Ramadhan. Ujungnya sama nanti. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan semangat iman wahtisaban, berharap kepada Allah, benar-benar ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Untuk malamnya, man qama Ramadhana. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Sama itu di siang hari, qama itu di malam hari. Berarti Ramadan kita siang dan malam itu sesungguhnya seharusnya yang diisi atau yang kita isi adalah dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Karena sama di siang hari, qama di malam hari. Lalu muncul pertanyaan yang ada pada judul kita itu. Sudahlah siang puasa, podek malam tarawih jo. Sedih malam suka lolok. Nya siang lah ponek dek puasa. Anda ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surat Al-Maidah ayat 6. Baca di bagian akhir surat Al-Maidah ayat 6. Dan dilanjutkan nanti dengan ayat yang ke-7-nya. Ada jawabannya di situ. Al-Maidah ayat 6 itu bukan tentang puasa, tapi bicara tentang wudhu dan tayammum. Kalau kalian ingin melakukan sholat, maka berwudhulah. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu untuk wudhunya. Lalu untuk tayamumnya, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu biru'usikum biwujuhikum wa aydikum minhu. Di akhir ayat apa kata Allah? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi tujuannya ketika ada banyak hukum yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, apa yang diinginkan sesungguhnya oleh Allah? Ma yuridullah. Allah tidak sama sekali menginginkan liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tak pernah ingin menyulitkan kita. Allah tidak pernah ingin membuat kita menjadi sulit. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi
Allah itu ingin mensucikan diri kalian, wa yutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. Nah, jadi semua hukum yang ditetapkan oleh Allah itu sesungguhnya hanyalah cara Allah. Pertama untuk mensucikan diri kita, yang kedua untuk menyempurnakan nikmat Allah bagi kita. Kalau ingin sempurna kita dapatkan nikmat Allah dalam kehidupan kita, sempurna pula kerjakan hukum-hukum dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati billah. Azan habis waktu sudah boleh atau lanjut sudah azan? Baik. Berarti kita jawab dulu suara azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada ayat tadi. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah sama sekali tidak pernah menginginkan kesulitan bagi kalian dengan hukum-hukumnya. Sekali lagi, karena tadi kita katakan ayat ini ada di akhir ayat yang berbicara tentang tayamum dengan wudu, bicara tentang hukum itu. Tetapi ayat ini tidak hanya untuk itu saja. Kita bisa membawa maknanya kepada semua hukum yang lain. Maka ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak pernah menginginkan kesulitan apapun dengan hukum-hukum yang Dia turunkan. Wajib puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Saat kita berpuasa tuh yang tidak boleh dimakan tuh tidak yang haramnya, yang halal. Yang halal pun dilarang. Awak punya bini tapi tidak boleh ada. Ini air ini halal nih, tidak boleh diminum. Benar-benar ujian. Tapi Allah udah bilang, tidak ada yang untuk menyulitkan.
Bahkan dalam ayat puasa pun yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Enggak ada satupun hal-hal yang Allah tujuannya untuk menyulitkan kita. Tetapi walakin, ini jawabannya untuk judul kita malam hari ini. Siang puasa kok malam tarwih lagi? Liyutahhirakum, agar kamu bisa suci, bersih, agar Allah membersihkan, mensucikan kamu. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan supaya Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. La'allakum tashkurun, semoga kalian bisa bersyukur. Jadi bukti kita syukur itu, bukti kita bersyukur itu adalah ketika kita mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah suruh kita untuk puasa, berarti itu cara syukur kita. Ketika datang hadis-hadis begitu banyak dari Rasul agar menghidupkan malam, hidupkan malam. Berarti itu bukti dari syukur kita. Karena nanti kalau dia tidak berpuasa, maka dia akan jadi kufur. Setidaknya kufur nikmat. Banyak orang yang tak tersentuh oleh perintah puasa itu, padahal Allah sudah panggil dengan bahasa cinta. Hai orang-orang beriman, jika kita beriman, kita harus merasa terpanggil oleh ayat itu. Kitalah sesungguhnya yang dipanggil oleh Allah itu. Tapi ada orang bangga, kadang-kadang tidak puasa. Santai ya minum-minum dapat orang. Minta api lagi ke orang nan puasa. Ada api pak nyanyi nak mokok. Orang puasa. Kalau seperti itu, dia sedang menghina dirinya sendiri. Dia sedang menjauhkan kemuliaan dari dirinya. Allah sudah panggil dengan bahasa cinta, tapi dia tolak untuk mengabulkan perintah Allah. Meskipun Allah sudah memanggil dengan bahasa yang sangat indah karena disematkan kata-kata iman. Iman itu tidak ada bisa dibandingkan dengan apapun harganya. Seandainya kita semua punya dunia ini, tapi tidak ada iman. Ada orang punya dunia sodo kayaknya. Apa aja lah ada kayaknya, jabatan tinggi, roto banyak, sawit tidak tetong dah sekian puluh hektar. Tapi tidak ada iman, nggak ada artinya. Tapi ada orang yang mungkin hidup seadanya. Kadang untuk makan siang payah, entah apa lah gak akan dimakan siang. Tapi dia ada iman. Di hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Itu jauh lebih berharga. Dan yang akan menyelamatkan kita sesungguhnya di akhirat kelak, sesungguhnya adalah iman dan ketakwaan itu. Bukan yang lain. Maka dulu sahabat dulu kalau ditanya apa kabar, ada di antara sahabat tanya ada Nabi apa kabarnya, tidak sehat jawab udah. Kalau kita setiap kali ditanya apa kabar bang, alhamdulillah sehat, pasti itu jawabannya. Atau setidaknya kebanyakan. Ada sahabat ditanya Rasul begini, kaifa asbahta ya fulan? Apa kabar kamu di pagi ini? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqa. Saya pagi ini ya Rasul benar-benar merasa beriman. Tidak sehat jawab udah. Kenapa dia tidak jawab sehat? Bagi dia iman jauh lebih berharga daripada sehat. Tidak ada artinya sehat kalau tidak beriman. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan dua hal yang akan selalu menjerumuskan. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Yang banyak menjerumuskan kita, maghbunun katsirun minan nas, yang banyak tertipu orang oleh dua hal, as-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Maka sehat tapi tidak ada iman, tidak ada artinya.
Oleh karena itu berbahagialah ketika kita punya iman. Banggakan iman itu kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membanggakannya? Bangga kita dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena yang dipanggil adalah orang yang beriman. Nah, jadi bukan untuk menyulitkan kita. Semua hukum Allah tak ada satupun untuk menyulitkan kita. Walakin liyutahhirakum, agar diri kita ini suci, bersih dari dosa. Oleh karena itu, Ramadan ini bulan yang paling tepat untuk mensucikan diri itu. Siang ada puasa, malam ada qiyamnya, yang semua itu untuk membersihkan jiwa kita. Tidak cukup sampai membersihkan jiwa itu saja. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, agar Allah sempurnakan nikmatnya untuk kalian. Sayang enggak Allah dengan hukumnya itu. Berarti ketika ada aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah, karena Allah sayang kepada kita, Allah ingin menyempurnakan nikmatnya untuk kita. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Maka kejarlah sebanyak-banyaknya, raihlah sebanyak-banyaknya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Apa benar Ramadan bisa mensucikan jiwa? Pasti, karena Rasul yang membahasakan. Ketika dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu sesungguhnya ada liyutahhirakum. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Semua kita mungkin adalah para pendosa. Gak boleh kita membangga-banggakan atau mengaku-ngaku kita sebagai orang yang terbaik yang tidak punya dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Yang namanya manusia ada kesalahan-kesalahan. Ada yang banyak wono. Nah, sekarang tidak ada. Dua pilihannya, banyak atau banyak wono. Antara yang manulah awak kan. Jajan awak yang banyak wono. Ketika disediakan Ramadan oleh Allah, bisa membuat saldo dosa kita nol. Saldo dosa nol, mantap bro. Yang tidak mantap nol lu saldo. Kalau saldo BNI Syariah nolnya itu tidak lama dong. Tapi kalau saldo dosa nol bisa. Dan untuk itulah Ramadan itu dihadirkan oleh Allah. Siapa yang benar-benar memanfaatkan Ramadan itu, nol saldo dosanya. Bisa seperti itu. Dan untuk diketahui, Ramadan ini bagaikan bonus bagi kehidupan kita. Bonus itu biasa di nanti ya. Pokoknya kalau ada sebuah toko menyiapkan bonus. Siapa yang mau belanja hari Jumat umpama diberi bonus. Itu penuh toko dulu Jumat dulu. Ya ada bonus. Pasti sesuatu yang ditunggu-tunggu. Asal tahu deh informasi itu bisa dijangkau dehnya. Datang ke toko itu ada bonus. Kalau belanja 1.000, dapat bekok boleh ambil yang lain umpamanya 1.000 ya ada bonus. Akan ditunggu-tunggu. Ramadan bagaikan bonus bagi kehidupan kita. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Maka ketika tadi dikatakan bahwa kita ini umat yang banyak kali kekurangannya. Apa kekurangan awak? Pertama, umur pendek-pendek. Beda sama umat terdahulu. Umat dulu panjang-panjang umur. Itu Nabi Nuh aja berdakwah 950 tahun. Panjang umur tentu panjang, lo masuk ibadah. Pendek umur, sekenek lo masuk ibadah. Kita umat umurnya pendek-pendek. Kata Rasul ma baina sittina wa khamsin, antara 60 sampai 70. Kemudian kita hidup di akhir zaman. Kita generasi hidup di akhir zaman, di mana akhir zaman itu zaman fitnah.
yang sangat memungkinkan sekali iman kita terkikis oleh berbagai macam hal. Tapi dengan adanya bonus tadi, bisa panjang umur. Satu malam Lailatul Qadar itu berapa kebaikan yang ada di situ? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau ada umpama berhasil memanfaatkan malam Ramadan secara maksimal 10 kali. 10 kali jadilah. Kalau 83 tahun kan orang itunya kan 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Kini ada 10 kali Lailatul Qadar yang kita ikuti. 10 kali 83. 800 sama muawak aja umat Nabi Nuh dulu. Itu kalau 10. Maka sebagai bonus dengan adanya malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan dan khususnya di fil ashril awakhir, di 10 terakhir, bagian akhir, itu sesungguhnya adalah bonus yang ingin diberikan oleh Allah. Cala awak pendek-pendek umur, tapi ganjaran pahala. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad. Jadi salah satu dari kelebihan umat Nabi Muhammad itu adalah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Sama aja Solat itu dulu awalnya kan 50 kali. 50 kali. Tetapi akhirnya berkurang jadi 5. 5 wak dapat kewajiban kini. Hanya saja kelebihan dan keutamaan Nabi Muhammad dan syariatnya itu pahala dilipat gandakan. Sehingga satu kebaikan sama dengan 10. Kini 5 kali 10. 50 aja. Berkurang angko dari 50 jadi 5, tetapi kedudukannya, fadilahnya menjadi itu keuntungan umat Nabi Muhammad yang tidak ada pada umat yang lain. Nah maka dengan 1 kali Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Cuma mu atau ndak? Itu ya kini. Ya masuk surga kan syarat mu. Mau surga syarat mu. Itu Nabi yang bilang. Apa kata Rasul? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man abah. Kecuali nanda amu. Berarti amu syarat kan? Ada sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa lo ndak mau? Ada orang ndak mau masuk surga. Apa kata Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mendurhakaiku, itu tuh yang ndak mau. Jadi mau kita atau tidak? Sekarang Allah sudah sediakan bonus-bonusnya. Allah sudah siapkan kebaikan-kebaikannya. Berbagai macam bentuk keberkahan ada dalam bulan Ramadan. Ramadan siap untuk menjamu kita. Pertanyaannya, mau wa manemo atau enggak? Mau wa untuk mendapatkan bonus dia atau enggak? Mau kita memanfaatkan Ramadan itu atau tidak? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita memanfaatkan Ramadan itu secara maksimal, dapatlah kita janji Allah itu, karena Allah tak pernah berbohong. Dapatlah kita janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad juga tidak pernah berbohong. Kalau kita mau, tapi kalau kita tidak mau atau asal-asal, disitulah Nabi mengatakan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa yo. Yang lain dapat dehnya awi je lita je. Dua itu dapat. Ikut Nabi je mana nyabik tu.
Berapa banyak orang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya dua. Lita awi. Berarti tidak ada pahala. Nyelita jawi dapat. Orang lita awi tapi dapat pahala. Kan tidak pahala tidak. Hanya lapar dan haus. Semua jawaban itu ada di kita. Masing-masing lah yang akan menentukan pilihannya, dan orang yang cerdas adalah orang yang memilih mana yang terbaik untuk diri dia. Mana yang terbaik itu diukur nanti melalui apa yang diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ingin sisakan waktu untuk bertanya jawab. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tafadhal. Ada satu kebiasaan di mana mereka beriktikaf di awal-awal, tapi di akhir tidak. Hal yang seperti itu tentu saja bertentangan dengan apa sesungguhnya yang diperintahkan oleh Rasul, dan kenapa Rasul memerintahkan di 10 terakhir. Jadi kita harus tahu kenapa Rasul memilih dan memerintahkan agar beriktikaf itu di 10 terakhir. Itu tujuannya adalah sebagai sarana atau wasilah untuk memudahkan kita meraih dan memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kata Rasul, falyataharrau fil ashril awakhir. Hendaklah dicari pada malam 10 terakhir. Dan itu menjadi rahasia Allah. Allah tidak sebutkan kapan persis harinya, tapi Rasul menggambarkannya di 10 terakhir. Maka disunnahkan untuk beriktikaf agar memudahkan kita untuk mendapatkan dan meraihnya. Sebenarnya semua kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Cuma ada yang mendapatkannya dia sedang tidur. Ada yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dia sedang nonton bola. Ada yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dia sedang main domino. Ada yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dia sedang sholat. Dapat wak sodonya dong. Cuma contoh tadi dia. Adonya datang kayaknya malam tuh. Dan jangan dikira nanti ada satu kesalahan orang menganggap Lailatul Qadar itu hanya ada pada tempat-tempat tertentu. Umpama Lailatul Qadar aku di masjid ada dulu malam Lailatul Qadar. Enggak. Kalau dikatakan malam itu berarti masa, bukan tempat. Asal malam berarti dimanapun dia berada, maka bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma contoh tadi itu. Ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang berzikir, ada yang sholat, ada yang lolok, ada yang begadang, macam-macam. Karena manusia biasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Ada yang juga kebiasaannya tidak berubah kesehariannya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW kenapa dianjurkan 10 terakhir untuk mendapatkan yang tadi itu. Dan itu sebagai sunnahnya. Tapi kalau ada nanti orang yang apa namanya? Malam pertama Ramadan di masjid baca Quran, itu satu hal yang bagus karena dia memanfaatkan malam itu untuk membaca Al-Quranul Karim. Tapi akan sangat disayangkan nanti ketika dia justru meninggalkannya di 10 terakhir. Karena iktikaf itu sebagai sebuah ibadah yang boleh juga dilakukan meskipun di luar, bahkan meskipun di luar Ramadan. Di luar Ramadan, kalau ada orang mau beriktikaf, itu dibolehkan. Karena tujuannya adalah
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk dalam Ramadan secara sunnahnya oleh Nabi itu ada pada 10 terakhir dengan tujuan untuk memudahkan kita beramal di malam-malam yang ternyata itu adalah Lailatul Qadar dan malamnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Mulai imsak itu. Ketika imsak itu kita artikan menahan diri untuk melakukan hal-hal yang membatalkan, maka imsak di situ mulainya adalah ketika masuk waktu subuh. Itu yang imsak. Kalau artinya menahan diri dari makan minum. Adapun imsak yang ditandai dengan bunyi-bunyian itu, ada bunyi sirine, kadang 10 menit menjelang azan, itu bukanlah imsak dalam artian melarang makan. Enggak, karena enggak ada itu secara hukum fikihnya. Barangkali itu hanya sekedar untuk kehati-hatian kita saja. Kalau laba bunyi, kok berarti ada. Kayak nak waktu subuh oleh, kok nak membeli kopi jangan angek-angek. Nya sajuk abe kok pas orang azan. Ndak abi be kok kan? Itu makasih. Kalau itu tujuannya silakan. Sekadar untuk kehati-hatian. Bukan larangan untuk makan. Bapak aja abe kok ada orang dek bunyi sirine itu terjago. Lolok malam tu bunyi sirine terjago. Ndak boleh sahur? Boleh. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa untuk orang-orang yang mutasahhirin. Orang yang bersahur. Maka dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi seandainya kita terbangun oleh bunyi sirine tadi, sahurlah seberapa bisa. Mungkin sebiji korma, 2 biji korma, atau segelas air putih. Yang penting sahur untuk mendapatkan keberkahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa sahur, jangan tidak sahur. Apa maksudnya sebenarnya sahur itu? Sahur itu maksudnya bukan hanya untuk makan. Kita diminta bangun di waktu sahur itu bukan hanya untuk makan. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ciri-ciri ahli surga itu beristighfar di waktu sahur. Oleh karena itu, ketika ada orang yang tidak pernah bangun di waktu sahur, tapi dalam bulan Ramadan dipaksa bangun oleh Allah, boleh bisa makan. Tetapi sekali lagi, yang harus kita lakukan bukan hanya makan, tapi perbanyaklah istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada yang lain? Ya, silakan. Iya, berganti-ganti imam itu satu hal yang sebenarnya wajar saja. Sampai di Masjidil Haram pun 10 pertama ini imamnya,
10 kedua kan 20 tuh kan, kalau Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu tarawihnya 20. 10 pertama sama 10 kedua itu beda nanti imamnya. Oleh karena itu, adanya pergantian imam seperti itu, insya Allah tidak ada masalah. Dan barangkali itu juga mungkin yang pertama meringankan bagi imam itu sendiri. Kalau seandainya memang yang diminta adalah bacaan panjang-panjang, kan bisa meringankan imam. Yang kedua ya itu membuat semangat juga mungkin bagi jamaah, karena ada variasi bacaan yang dia dengar. Makanya pergantian itu selalu saja atau harus dengan yang sama baiknya atau dengan yang lebih baik. Jangan diganti dengan yang lebih tidak baik. Karena untuk Ramadan kan banyak jumlah rakaatnya. Lalu apakah masuk kepada hadis yang tadi itu, barang siapa yang sholat bersama imam dan dia tidak selesai kecuali kalau imam itu sudah selesai. Ini yang disebut adalah imam, bukan orang per orang yang menjadi imam itu. Berarti yang menentukan adalah imam yang diikuti. Sekarang kita sholat, ikut terus imam. 4 pertama lain orangnya, 4 kedua imamnya. Kita masih ikut imam enggak? Ikut imam, cuma orangnya. Nah nanti ketika witir dia kerjakan, kita pun ikut witir. Belum kita pergi kecuali imam sudah menyelesaikan. Maka kata Rasul, kutiba lahu qiyamul lailah. Tercatat baginya itu ibadah solat satu malam. Ndak je sayang Allah kawak tu. Mungkin sampai jam 10 ndak lo jam 10 kak. Jam 9 mungkin lah sudah. Tapi ikut sampai imam selesai. Adi catat sama je solat semalam. Hati ya, kalau ndak jomo dulu ndak apa aja. Ndak ada cara lah tu. Diberikan amal mudah tapi pahalanya besar. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu insyaallah bisa masuk ke dalam hadis itu karena si makmum ini tetap mengikuti imam sampai dia selesai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Silakan. Zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah itu mana yang lebih afdal, uang atau beras? Persoalan zakat fitrah dibayar pakai apa, itu ada perbedaan para ulama. Hukum asalnya zakat fitrah itu adalah dengan makanan pokok. Makanan pokok yang memang itu dipakai di sebuah wilayah. Kalau kita makanan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrahnya adalah beras. Itu hukum asal ini. Saya bicara hukum asal. Kalau di sebuah wilayah makanan pokoknya adalah gandum, maka mereka bayar pula zakat fitrahnya gandum. Karena qutul balad. Lalu muncul persoalan, bolehkah membayar zakat fitrah tidak dengan makanan pokok, tapi dengan uang seharga makanan pokok? Itu masalah. Maka di buku-buku fikih kita lihat itu zakatul fitri bil qimah. Zakat fitrah yang dibayar dengan qimah. Qimah itu harga. Orang kita bilang kimat. Apa kimat? Al-qalu kimat zakatnya kan. Kimat itu qimah. Itu bahasa Arab sebenarnya. Ada dua pandangan di sini antara jumhurul ulama dengan Abu Hanifah. Jumhurul ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan tidak. Tiga mazhab ini mengatakan zakat fitrah mesti dengan makanan pokok. Apa alasannya?
pada masa Nabi ada ndak uang? Banyak, ada dinar, ada dirham. Tapi tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa mereka bayar zakat fitrah pakai uang. Padahal uang ada. Rata-rata mereka pakai itu. Yang berbeda dengan jumhurul ulama di sini adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah seorang ulama besar, imam mazhab. Bahkan dialah imam mazhab yang pertama itu. Sebelum Imam Malik malah Abu Hanifah. Abu Hanifah dengan analisa-analisa rasio yang dia gunakan, dia memandang zakat fitrah itu bukan pada benda yang dizakatkan, tetapi dia memandang tujuan kenapa zakat fitrah disyariatkan. Oleh Abu Hanifah, dia mengedepankan tujuan, di mana tujuannya berdasarkan kepada hadis, ugnuhum anis su'al dzalikal yaum. Hindarkan fakir miskin itu dari meminta-minta pada hari raya. Maka tujuan zakat fitrah sesungguhnya adalah mengayakan orang fakir miskin agar mereka di hari itu ikut bergembira, meninggalkan meminta-minta karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Sekarang terpenuhi enggak kalau dikasih uang? Di sini masalahnya. Jadi berbeda antara jumhur ulama dengan Abu Hanifah. Jumhur tidak memandang tujuan. Jumhur memandang realita yang terjadi pada masa Rasul. Ada uang tapi tak ada satupun riwayat yang menceritakan. Abu Hanifah memandang tujuan. Kalau kita bawa pada kondisi kita hari ini, dan sampai hari ini pun masih ada perdebatan itu. Tetap saja antara jumhur dengan Abu Hanifah, dan bahkan dengan analisa-analisa yang bertambah. Kalau kita baca pandangan Mustafa Ahmad Zarqa, salah seorang ulama dari Syria yang cenderung mendukung pendapat Abu Hanifah. Dia coba mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan zakat fitrah. Menurut beliau, di antara hadis-hadis tentang zakat fitrah, itu ada di antaranya makanan-makanan yang beragam, tidak hanya kurma dan syair saja, tetapi ada yang lain. Ada di antaranya akid, ada bahasa al-akid dalam hadis, itu artinya adalah susu kental. Susu kental di mana nanti bisa dimakan pakai roti. Juga tuh ujung-ujungnya adalah untuk sesuatu yang dimakan. Oleh dia, keragaman yang dibayarkan ini menggambarkan bolehnya variasi makanan yang diberikan, dan itu semua menunjukkan kebutuhan, sesuatu yang dibutuhkan. Maka dia mendukung apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, tidak mengapa kalau dibayar dengan menggunakan harga, karena memang di zaman kita ini katanya lebih terpenuhi lagi kebutuhan itu nanti ketika yang diberikan adalah uang. Karena rata-rata beras ada. Yang tidak ada itu lauk yang kawannya beras. Tidak ada orang makan nasi. Makan bohi aja tidak ada, pasti ada lauk. Di sini juga bagian dari analisa mereka. Karena katanya rata-rata makanan yang diberikan oleh orang-orang dahulu itu makanan yang bisa langsung dimakan. Kalaupun ada proses seperti gandum, hanya sekedar proses memasak dan bisa makan roti itu sudah menjadi sebuah makanan. Sementara di kita itu sudah kebutuhannya sudah beragam. Ini kita bicara ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Oleh karena itu kalau ditanya yang manakah yang lebih afdal, kita bisa mengatakan yang afdal tentu saja makanan pokok, karena itu yang sesuai dengan hadis Nabi. Tetapi mungkin agak sulit kalau kita mengatakan tidak boleh pakai uang. Ini mungkin yang agak sulit, karena pandangan Abu Hanifah sebagai seorang ulama mazhab juga bukan berarti Abu Hanifah tidak berpegang kepada dalil-dalil yang ada. Dia lebih mengedepankan maqasid zakatul fitri,
Tujuan dari zakat fitrah itu bukan berpatokankan kepada apa yang dibayarkan. Mungkin juga akan bagus kalau divariasikan dalam jatah zakat fitrah itu. Umpamanya satu keluarga dapat zakat fitrah sekantong beras, ada sedikit uang mungkin. Jadi dia punya berasnya dan dia punya juga uang untuk beli lauk. Kalau enggak nanti terpaksa dia jual beras dulu agar dapat uang. Maka Syekh Yusuf Qaradawi dalam analisa dia lebih pro pada pendapat Abu Hanifah. Yusuf Qaradawi. Dalam bukunya dia mengatakan begini. Bahkan katanya, orang-orang miskin yang sudah mendapatkan jatah itu sendiri, dia kadang mencari-cari orang lain untuk membeli beras yang dia dapat. Berarti yang dia butuhkan apa sebenarnya? Uang. Ya kan? Yang dia butuhkan adalah uang. Nah, kalau ingin lepas dari semua perbedaan, bayar pakai makanan pokok. Selesai. Bawa beras, datang ke amil, bayar, dah. Cuma mungkin agak akan berat lidah kita untuk mengatakan zakat fitrah pakai uang tidak sah. Nah, tidak sah itu mungkin selevel kita barangkali tidak pantas untuk mengatakan itu. Kalau selevel Imam Syafi'i silahkan dia mengatakan itu karena memang dia adalah seorang yang ahli dalam beristihad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Gitu. Baik, ikhwati fillah, masih ada? Iya. Kalau lagi murni cik mandi enggak apa itu. Tapi kalau ikut lo iwi sekanek itu enggak bisa. Mandi tidak membatalkan puasa. Kalau murni mandi, segar badannya enggak apa-apa. Segar badan itulah bagus. Kalau segar badan nanti bisa kuat lagi dalam beribadah. Nah, tapi jangan diikutkan dengan cicip. Ada cubo sekenek-sekenek kan. Ada dalam buku Anisul Musafir ditulis oleh Dr. Musfir Al-Qahtani. Judulnya Anisul Musafir. Dia menyebutkan ada su'ila syekhun kabir. Ada seorang syekh yang ditanya, apa ya rahasianya kenapa kamu sanggup untuk berpuasa padahal kamu sudah tua? Apa rahasianya tetap bisa berpuasa padahal kamu sudah tua? Dijawablah oleh dia, kalaulah bukan karena sedikit-sedikit mencicipi air saat berkumur-kumur berwudu, niscaya saya tidak akan sanggup untuk berpuasa. Tapi tidak puasanya kan. Hanya yang tadi itu tidak hadis, saudara, jangan salah paham lah. Itu belum menyampaikan sebuah cerita yang ada di dalam buku dia. Nah, jadi mandi tidak membatalkan puasa. Kalau kita segar kena mandi, alhamdulillah segar. Cuma tidaklah mungkin mandi sekali sejam, sebentar-sebentar mandi kan tidak mungkin, saudara kan. Tapi sekali lagi mandi itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fidyah puasa. Iya, fa fidyatu ta'amu miskin. Membayar fidyah dengan cara memberi makan fakir miskin. Berarti kita harus memberikan makan kepada fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Dan tidak semua orang yang bayar pakai fidyah. Hukum asalnya kalau kita bisa mengganti puasa dengan puasa juga, maka itu hukum asal. Maka gantilah dengan puasa. Musafir, sok pulangnya bayar pakai puasa.
sakit, nanti sembuh, bayar pakai puasa. Tapi ada orang yang sudah tua, orang yang memang dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa, dan tidak mungkin ditunggu dia muda kembali agar bisa berpuasa, maka pindah kepada fidyah. Berapa fidyah yang harus dia bayar? Sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kalau ada 30 hari, maka berarti dia memberi makan 30 fakir miskin. Nah, di sini banyak masalah-masalah fikih yang dibahas oleh para ulama. Itu sekali makan atau sehari makan? Kalau sehari makan berarti sarapan, makan siang, makan malam. Wallahu a'lam. Yang saya tahu itu sekali makan. Bagaimana caranya? Caranya bisa kita ajak ke rumah lalu suruh makan sepuas-puasnya. Bisa kita bawa ke restoran suruh makan sepuas-puasnya lalu kita bayar. Bisa. Jadi teknisnya itu mana yang mudah kira-kira bagi kita. Bagaimana kalau dikasih uang? Nah, ini lagi-lagi persoalannya antara uang dengan yang ada di situ ta'amu miskin, berarti makan sebenarnya. Karena kalau uang itu nanti bisa aja kau wali kokok. Awak bentuk makan lah. Atau boleh ke mercon anak ada kan? Jadi yang lebih selamat itu dalam bentuk makanan. Ada yang bertanya begini, boleh enggak? Kan lah jolenya ndak kan puasa hari 30 hari. Boleh ndak langsung dibayu saya pertama puasa untuk 30 hari. Nyala jolenya ndak kan puasa. Jangan lakukan itu. Karena pembayaran ini atas hutang yang ada. Ini lu mau hutang bayu. Kalau bayu kali 30 hari dari pertama kok. Kalau ada hutang lah kan. Sementara bayar tadi adalah untuk melunasi kewajiban. Nah, janjian 2 hari sudah ada jalan. Mungkin kan? Jadi nggak usah dilakukan seperti itu. Sebab belum ada kewajiban dia untuk memaafkan. Maka kalau umpamanya sehari tidak puasa, besok malamnya bisa tidak langsung? Bisa, karena utang sudah ada. Atau kalau menunggu umpamanya selesai dulu 30 hari, nanti baru dicari. Nah, itu bisa seperti itu. Ada lagi yang membahas begini, boleh enggak satu orang fakir, kalau tadi kan 30 hari 30 orang, kini satu fakir miskin tapi 30 kali makan. Kan itu seorang ini tahu ini kan, padahal ada orang lain yang punya hak yang sama. Jadi nilai kebersamaannya sangat sedikit sehingga tidak seperti itu yang dianjurkan oleh para ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Masih ada, silakan. Milih-milih masjid ya mungkin di sana lebih nyaman, mungkin bacaan imamnya bagus. Saya kira tidak pula ada yang menghalangi, karena kita memerlukan kenyamanan di dalam beribadah. Di masjid itu banyak al-ikhlasnya kan? Rakaat kedua kalau wahad kan?
Yang sitan tamat deh mau sejus kan? Lebih nyaman awak mendengarkan bacaan imam itu kan sama seperti kita ikut membaca. Dapat pahala kita, pahala mendengar itu. Nah, banyak yang awak dengar, tentu banyak pula mendapatkan pahala. Kalau pilihan kita atas dasar itu, insya Allah enggak ada pula yang menghalanginya. Hanya saja barangkali kalau seandainya dengan berpindah-pindahnya kita itu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar umpamanya bagi dalam kehidupan kita. Atau ngapolo lah pak atau lebonci cenderung awak kan datang fitnah mungkin nanti setelah itu dalam kehidupan bermasyarakat ya barangkali tidak mesti dengan pindah tapi tetap ada di situ. Tetapi kalau pertanyaan bolehkah pindah-pindah karena kita memilih mana yang lebih bersemangat lebih baik, insya Allah boleh-boleh saja. Itu jamaah Abu Darda itu entah dari mana-mana juga kan penuh ya masjid. Berarti mereka memilih itu kan, otomatis mereka meninggalkan masjid di samping rumah dia. Ya kan? Nah, jadi insya Allah tidak mengapa. Namun perlu melihat kondisi. Barangkali sebagai tokoh di masyarakat. Nah, mungkin dia sebagai tokoh yang gerak-geriknya selalu jadi penilaian oleh orang lain. Kalau ikut gue ada ikut kalau anak kata jadi. Nah, jika akan mendatangkan fitnah, barangkali lebih baik untuk tidak. Allahu a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Barangkali hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi ilmu bagi kita. Yang benar itu semata-mata datang dari Allah dan bimbingan dari Allah. Tapi yang salah itu semata-mata hanya karena kekurangan ilmu yang ada pada saya dan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.